Dipersembahkan oleh Guys, kita tuh puasa udah hari keberapa sih? Kalau nggak salah 25 atau 27 ya? 27 ya? 27. Oh berarti udah mau lebaran dong ya? Iya, bentar lagi. Iya. Lebaran. Kita belum bukber tahu. Boleh, Iya, buat penutupan penutupan lagi. Iya. Boleh buat Kok penutupan. sibuk mikir bukber? Udah pada bayar zakat belum? Zakat Belum sih. Belum. Tuh, lupa kan yang dipikirin cuma bukber doang. Tapi ngomong-ngomong zakat, emang pentingnya zakat itu apa sih, Kak? Penting banget buat kita semua. Ada berapa macam sih zakat itu? Ada bermacam-macam, ada profesi dan lain-lain. Coba kalau kita pengen paham betul tentang zakat, yuk kita nonton bareng di YouTube UHAMKA. Ada kajian tentang zakat. Mau nggak? Boleh. Coba yuk kita Yuk, buka nonton dulu. aja deh yuk. Ya. Itu Biar bukan langsung saya bayar zakat. Saya share ya di WA ya linknya Oke. sama aku ya. Ya, boleh. Nah ini dia nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV-Mu dan Hamka Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesehatan, umur panjang. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari satu zaman kebiadaban menuju zaman keberadaban. Hamalana minaz zulumati ilan nur, minad dalalati ilal huda. Who has brought us from the darkness to the lightness, from the bad world to the good world. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang zakat. Zakat itu terambil dari kata zakka yuzakki zakatan, yang berarti adalah membersihkan, mensucikan. Zakat adalah bagian dari lembaga institusi ekonomi Islam, dalam konteks ini yang dinamakan dengan lembaga filantropi Islam. Para pemirsa TV-Mu yang dimuliakan Allah dan Hamka Muda yang berbahagia, ma nazala qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan lurus kaki seseorang ketika nanti bertemu Allah ditanya 4 perkara. Salah satunya yaitu tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa kaifa anfaqah. Harta kita yang kita dapatkan, dari mana kita dapatkan dan kemana kita infakkan dan kita berikan. Inilah urgensinya zakat. Bagaimana kita saling memberikan, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadirin para pemirsa TV-Mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Hamka Muda yang berbahagia. Ketika kita belajar tentang zakat, kita belajar tentang berbagi. Ketika kita belajar memberi, kita belajar untuk mengerti pemberian atas orang-orang yang memerlukan itu. Walisaili haqqul lisaili wal mahrum, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dan di dalam harta-harta mereka ada hak bagi orang yang meminta. Hadirin para pemirsa TV-Mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah memerintahkan kepada kita lewat fi'lul amri, khudz, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan au zakatan, sedekah zakat. Apa gunanya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan dan mensucikan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita pun membersihkan sifat-sifat kekikiran kita, kesombongan kita, kebakhilan kita di hadapan manusia yang menyadari bahwasanya orang-orang kaya itu, orang-orang yang mampu itu memiliki satu harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. At-Taubah 60 mengingatkan kepada kita, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah 8 asnaf itu untuk para fakir, miskin dan seterusnya. Hadirin para pemirsa TV-Mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Potensi zakat di Indonesia menurut data Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, cukup besar, luar biasa. Ada sekitar 200-an triliun yang kalau itu dihimpun akan memulai memiliki dampak yang luar biasa.
efek yang luar biasa, yang dahsyatnya cun luar biasa. Basnas baru menghimpun hampir 10 sampai dengan 20 triliun. Berarti masih ada potensi-potensi zakat. Belum lagi potensi infak, sedekah dan wakaf. Dan itu kalau dikumpulkan, dikelola, dimanage sedemikian rupa secara baik, secara profesional, secara terstruktur, secara termanage, secara para amil itu melakukan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, dan ketika pendistribusian memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang membutuhkan. COVID-19 memang belum berlalu, tetapi dampak kemiskinan yang terjadi dari COVID-19, coronavirus 19 sampai sekarang 2022 berdampak tingginya angka kemiskinan. Banyak orang pengangguran, tidak memiliki apapun, dan inilah pentingnya zakat. Lembaga zakat datang, lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah, lembaga-lembaga zakat lainnya yang dipayungi oleh Basnas ini memiliki satu peran yang cukup penting bagi mereka memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepada orang-orang du'afa diberikan modal kerja, kepada orang yang mau menyekolahkan anaknya dari tingkat SD sampai perguruan tinggi diberikan beasiswa. Program satu keluarga satu sarjana adalah program yang luar biasa dalam mendistribusikan zakat yang ada di Indonesia ini. Hadirin para pemirsa TV-Mu dan para hamka-hamka muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini terjadi, dikelola dengan baik, potensi zakat ini benar-benar tersentralisasi dan benar-benar baik, insya Allah ini akan menghalangi atau melawan praktek-praktek ribawi yang terjadi di Indonesia ini. Praktek-praktek ekonomi yang berbasiskan kepada maisir, untung-untungan, gharar, ketidakjelasan, riba, ada kelebihan dari pinjaman dan seterusnya, dan batil, segala sesuatu yang berbasis bisnis secara sia-sia akan terbantu dengan konteks-konteks program-program pemberdayaan zakat yang lebih produktif dan lebih tepat sasaran. Para pemirsa TV-Mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan kali ini para umat Islam berbondong-bondong membayarkan zakat fitrah. Dan ternyata bukan hanya zakat fitrah, ada zakat mal, zakat dari harta kita yang kita kumpulkan itu. Kalau itu sudah masuk dalam haul dan nisab, dia harus dikeluarkan zakatnya. Ada zakat hasil perniagaan dari bisnis, usaha dan seterusnya. Ada zakat profesi yang ini merupakan hasil istihad para ulama. Ketika seseorang yang karyawan, profesional melakukan suatu pekerjaan, masuk nisab haulun wahid, ia harus membayar zakat profesi itu. Kalau kita sudah melakukan pembayaran atas zakat profesi, zakat perniagaan, zakat fitrah, maka itu nanti ketika masuk Idul Fitri, zakat fitrah itu berguna untuk tut'imul masakin, memberi makan dan kebahagiaan bagi orang-orang miskin. Mereka sempat bahagia atas semua zakat yang diberikan oleh orang-orang yang kaya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa TV-Mu, Nabi kita Muhammad SAW pernah terlambat sholat Idul Fitri karena ia melihat seorang anak yatim yang sedih di saat anak-anak yang lain berbahagia dan gembira. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau sedih di saat Idul Fitri orang-orang pada berbahagia? Nabi pun, anak kecil itu mengatakan, aku tinggal seorang diri. Nabi ketika itu membawa anak kecil itu, disisirinnya, dimandikannya, diberikanlah sedekah agar anak kecil itu pun berbahagia pada bulan-bulan Idul Fitri ini. Singkatnya, ketika zakat fitrah itu ditunaikan sebelum Idul Fitri dilakukan, sebelum sholat Idul Fitri dilakukan, adalah gunanya untuk memberi kebahagiaan kepada kita semua untuk merasakan hari raya yang besar ini. Hari raya di mana kebahagiaan, kesederhanaan, kebersamaan terjadi di antara keluarga kita. Dan insya Allah bukan hanya zakat fitrah,
Bukan hanya zakat mal, zakat perniagaan, zakat profesi itu luar biasa, memberikan satu kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. RAPBN Indonesia hari ini banyak hutang dan seterusnya, tetapi kalau zakat dikumpulkan, infak, sedekah dan wakaf itu dikumpulkan, multiplier efek terhadap produktivitas, terhadap kinerja kerja orang miskin, orang-orang yang membutuhkan itu akan terus berproduktif. Hari ini mungkin mereka mustahik, tapi suatu saat lagi, suatu saat nanti ketika mereka pintar, cerdas, mereka produktif, punya usaha, mereka akan mendapatkan posisi menjadi orang-orang yang muzaki, orang-orang yang berzakat. Begitu pula infak, hari ini mereka menerima infak. Next minggu atau besok yang akan datang, mereka akan menjadi munfik, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, zakat menjadi ibadah kesalehan sosial kita disamakan dengan kesalehan kita secara pribadi. Kita memiliki kesalehan pribadi, tapi juga dengan berbayar zakat kita akan memiliki kesalehan sosial yang akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita orang-orang yang mampu tergugah untuk terus berbagi dan berbagi. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdat. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, bahkan harta itu akan terus bertambah dan bertambah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh